Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Tirsa Tairas, Pendeta Jemaat di Gemim Sentrum Manado, yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Injil Markus pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15 dalam tema kebenaran meredup demi kepentingan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada, saya tetap berharap dan berdoa supaya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, penuh sukacita, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Bermohon kami kiranya Tuhan karuniakan hikmat dan pengertian yang benar, supaya kami dapat memahami dengan jelas apa kehendak firman-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami sungguh butuh firman sebagai pedoman, sebagai kekuatan spiritual bagi kami. Karena itu isilah bejana hati kami yang kosong dengan kebenaran firman-Mu, agar firman akan terus menginspirasi kami hidup benar, hidup taat dan setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Markus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-15 dalam perikop Yesus di hadapan Pilatus. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihat betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskan bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkan dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkan dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesanya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita mengakui bahwa kita menyembah Tuhan yang hidup. Tuhan yang bangkit dari kematian.
Dia adalah Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Dialah Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Allah yang berinkarnasi menjadi manusia dalam diri Yesus. Dia tidak bersalah, tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi dia harus menanggung kesalahan kita, dosa kita. Dia harus menderita. Dia harus disalibkan, dia harus mati, tetapi dia bangkit mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut, supaya kita manusia, saya dan saudara, bisa diselamatkan, memperoleh kehidupan yang kekal di dalam dan melalui Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perenungan kita dalam kitab Injil Markus pasal 15 mengisahkan bagaimana Tuhan Yesus, dia yang tidak berdosa sama sekali, dia yang tidak bersalah, dia dihadapkan kepada Pilatus. Saudara yang kekasih, perlu diketahui bahwa Pilatus, dia adalah prefek atau dia adalah gubernur kelima dari provinsi Yudea, Kekaisaran Romawi. Pilatus menggunakan kekuatan sebagai gubernur yang menentukan hidup dan mati seseorang untuk mengeksekusi Yesus dari Nazaret di Yerusalem sekitar tahun 30 Masehi. Nah, saudara yang kekasih, dikatakan dalam bacaan kita di bagian awal bahwa para imam-imam bersama dengan kepala, bersama-sama dengan tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama. Mereka adalah elit masyarakat. Mereka adalah elit-elit agama Yahudi. Mereka telah sepakat, mereka telah bermufakat menyerahkan Yesus untuk disalibkan, dihukum mati. Mereka menghadapkan kepada Pilatus supaya Pilatus sebagai gubernur wali negeri, dia dapat mengambil keputusan. Karena itu saudara, ada banyak hal yang dituduhkan terhadap Yesus. Di antaranya bahwa mereka menuduh Yesus dengan ajaran-ajaran yang disampaikan bahwa Yesus menyesatkan banyak orang. Juga mereka mengatakan bahwa Yesus melarang orang membayar pajak. Mereka juga katakan bahwa Yesus menyebut dirinya sebagai raja. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tuduhan-tuduhan ini tidak benar. Apalagi bahwa mereka katakan Yesus melarang orang bayar pajak, Yesus menyebut dirinya raja. Ini adalah tindakan subversif, yaitu melawan pemerintah Romawi. Karena itu saudara, ketika Tuhan Yesus dia dihadapkan kepada Pilatus, maka Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Yesus dia menjawab, "Engkau sendiri mengatakannya." Yesus raja orang Yahudi. Dalam pengertian raja bukan dalam artian yang politis. Tetapi Yesus raja di atas segala raja. Mau menyatakan bahwa dia raja dunia. Dia Mesias. Dia Tuhan yang menyelamatkan kita semua. Nah, karena itu saudara, Pilatus dia bertanya kedua kali, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus menjadi heran. Saudara yang kekasih, Yesus tidak menjawab lagi. Bukan berarti diam adalah kalah, tapi diam artinya emas. Bahwa Yesus dia diam, mau menyatakan bahwa Yesus menggenapi skenario dari Bapa Sorgawi supaya kita manusia diselamatkan di dalam dan melalui Yesus, melalui penderitaan, melalui kesengsaraan, melalui salib sebagai kemuliaan bagi Allah Bapa di sorga. Karena itu saudara, diam itu berarti bahwa Yesus dalam keilahiannya sebagai Allah, dia taat, dia setia sampai mati, adalah satu tujuan untuk kita dibebaskan, diselamatkan dari belenggu dosa dan maut yang mengikat kita. Nah, saudara yang kekasih, kita melihat bahwa
Apa yang dituduhkan semua itu tidak benar. Dan dikatakan lagi bahwa tradisi Yahudi pada waktu itu, ketika ada perayaan, maka ada tahanan narapidana yang harus dibebaskan. Sama seperti bangsa kita, bangsa Indonesia. Setiap kali tanggal 17 Agustus pasti ada remisi bagi narapidana, pengurangan tahanan. Nah, saudara-saudara, ada remisi yang dilakukan, membebaskan Barabas. Barabas dikatakan dia adalah seorang pemberontak, dia seorang pembunuh. Dan saudara, orang banyak yang telah diprovokasi oleh para elit agama, para elit masyarakat ini, mereka berteriak agar supaya yang dibebaskan adalah Barabas. Ketika Pilatus bertanya siapa yang harus dibebaskan, mereka semua berteriak, Barabas yang dibebaskan, bukan Yesus orang Yahudi. Nah, saudara yang kekasih, kalau kita melihat dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-27, di sana ditulis ketika Pilatus dia harus mengambil keputusan terhadap Yesus, maka ada pesan dari istri Pilatus. Kita baca dalam Matius pasalnya yang ke-27. Ayatnya yang ke-19 dikatakan, ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Jadi Yesus, dia adalah orang benar. Pilatus juga mengakui hal yang demikian. Yesus adalah orang benar. Istri Pilatus juga mengakui Yesus orang benar. Yesus tidak melakukan kesalahan. Namun saudara, tuntutan banyak orang yang berteriak supaya membebaskan Barabas dan menyalibkan Yesus, itu lebih kuat daripada hati nurani Pilatus. Nurani Pilatus berkata bahwa Yesus tidak bersalah. Yesus adalah orang benar. Namun saudara, hati nurani itu tertutup ketika harus mempertahankan jabatan, mempertahankan posisi, mempertahankan kekuasaan demi gengsi diri, demi prestis. Maka hati nurani itu menjadi tumpul. Hati dan pikiran juga menjadi tumpul dengan kebenaran. Dan itulah saudara yang dilakukan oleh Pilatus. Karena itu saudara yang kekasih, kita melihat bahwa Pilatus dia memilih apa yang diteriakan oleh orang banyak, bahwa Yesus dia harus disalibkan. Karena itu Pilatus dia cuci tangan. Dalam kitab Injil Matius juga hal itu disampaikan. Dia cuci tangan, dia tidak bertanggung jawab. Dan dia menyerahkan Yesus kepada orang banyak untuk dihukum mati, untuk disalibkan. Dan kita melihat saudara, di ayatnya yang ke-15, di sana dikatakan, dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesanya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Yesus diserahkan kepada orang banyak, kepada elit agama, kepada elit masyarakat yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Mereka begitu kuat berteriak supaya Yesus yang tidak berdosa, yang tidak bersalah harus disalibkan. Di sini saudara kita melihat bahwa ambisi dan kebencian menang mengalahkan keadilan dan kebenaran. Hasilnya adalah Mesias, Yesus harus disalibkan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tema perenungan Minggu Sengsara yang kelima adalah kebenaran meredup demi kepentingan. Saudara, kata meredup, kalau kita melihat artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada beberapa arti kata meredup. Pertama, kalau dihubungkan dengan awan, maka meredup itu berarti tidak terang. Kemudian meredup kalau dihubungkan dengan matahari itu berarti agak gelap. Kemudian kalau dihubungkan dengan lampu, maka meredup itu berarti suram. Dan kalau dihubungkan dengan kekayaan, meredup itu berarti berkurang, merosot.
Dan kalau dihubungkan dengan badai, meredup itu berarti reda. Kemudian kalau dihubungkan dengan suara, maka meredup itu artinya sayup. Nah, dari pengertian-pengertian ini saudara, kebenaran meredup demi kepentingan. Maka dapat diartikan, kebenaran itu menjadi tidak terang, kebenaran itu menjadi gelap, kebenaran itu menjadi suram, kebenaran itu berkurang merosot, kebenaran itu reda, kebenaran itu sayup. Karena kepentingan pribadi yang lebih menonjolkan tentang ambisi dan keangkuhan. Karena itu saudara, para bapak gereja kuno, mereka mengajarkan tentang 7 dosa maut yang dapat menjalar menjadi dosa-dosa lain. 7 dosa maut ini dikatakan adalah kesombongan, ketamakan, iri hati, kemarahan, hawa nafsu, kerakusan, dan kemalasan. Nah, 7 dosa maut ini yang menguasai Pilatus, yang menguasai para tua-tua Yahudi, yang menguasai imam besar, yang menguasai para elit agama, elit-elit masyarakat Yahudi pada waktu itu. Sehingga dosa maut inilah yang mengantar hati nurani mereka menjadi tumpul dan tidak dapat berbicara dengan baik. Sehingga mereka harus menjatuhkan hukuman mati terhadap Yesus. Mereka berteriak, salibkan Yesus, lebih kuat. Mereka berteriak, salibkan Yesus. Dan pada akhirnya orang yang berdosa, pemberontak, pembunuh, Barabas harus dibebaskan, harus dilepaskan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di minggu sengsara yang kelima ini kita diajak belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bahwa apakah dalam kehidupan kita mengadopsi karakter dari para elit agama, elit masyarakat, juga Pilatus. Ataukah kita mengadopsi karakter Yesus dalam kehidupan kita? Sungguh disadari saudara, seringkali karakter dari mereka yang menyerahkan Yesus untuk disalibkan itu menjiwai kehidupan kita. Seringkali kita hidup dalam kesombongan, dalam keangkuhan, merasa lebih hebat dari orang lain, merasa bahwa kita di atas segala-galanya, merasa bahwa orang lain itu tidak ada artinya. Kita meremehkan orang lain, saudara. Itulah kegagalan kita sebagai orang beriman. Kita hidup dalam kesombongan. Padahal apa yang kita miliki itu adalah karunia Tuhan. Itu semata kita nikmati hanya sementara waktu saja. Kemudian saudara, kita hidup dalam ketamakan. Orang seringkali hidup menjadi egois, jadi tamak. Bahwa segala sesuatu itu berpusat pada diri sendiri, menjadi egosentris. Sehingga semua yang dikejar memberikan kepuasan dalam diri sendiri. Orang lain seringkali dikorbankan, orang lain seringkali kita jatuhkan. Karena itu seringkali ada ungkapan mengatakan, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Karena kita seringkali hidup dalam ketamakan. Kemudian juga saudara, iri hati, irhat. Itu seringkali terjadi. Jangankan dengan orang lain, kadangkala kakak beradik juga suka iri hati. Ketika melihat dia senang, melihat orang lain, dia lebih daripada kita, timbul iri hati dalam diri kita. Bahkan juga di antara anggota jemaat, antara pelayan khusus juga tidak menutup kemungkinan iri hati itu selalu ada dalam diri kita. Sehingga saudara, ketika kita iri hati, maka itu seringkali membuat kita tidak tenang, membuat kita seringkali berpikir negatif terhadap sesuatu, bahkan juga terhadap orang lain, terhadap saudara, bahkan terhadap sahabat. Dikatakan juga 7 dosa maut itu kemarahan. Saudara, bukan berarti orang yang boleh marah. Ketika orang tua mendapati anak-anak sudah tidak hidup lagi setia kepada Tuhan, anak-anak kecil, anak-anak remaja mulai merokok dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar, pantas orang tua marah. Artinya marah pada tempatnya, ada alasan yang tepat. Tapi kalau orang marah tanpa ada alasan, setiap hari marah, bangun pagi marah,
bangun pagi cari hal bukan cari Tuhan, itu adalah dosa. Karena itu saudara, mari kita bersihkan hati kita. Jangan menyimpan amarah sampai matahari terbit. Supaya hati kita ini penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan, dan kita bisa umur panjang, bisa sehat kuat. Berpikirlah hal-hal yang positif. Kemudian hawa nafsu saudara. Orang kalau dikuasai oleh hawa nafsu, apa saja dia bisa melakukan sesuatu yang bukan saja merugikan dirinya, tapi merugikan orang lain. Nafsu kejahatan tentunya. Di mana saja saudara kalau orang dikuasai oleh nafsu, termasuk juga nafsu seksual, nafsu ambisius, nafsu dalam segala hal saudara, maka endingnya pasti adalah sia-sia. Kegagalan adalah dosa. Kemudian saudara, kerakusan hampir sama dengan ketamakan. Bahwa orang bekerja hanya untuk dirinya sendiri, menumpuk segala sesuatu untuk dirinya sendiri, mengerjakan segala sesuatu demi kepuasan diri sendiri. Jadi rakus saudara. Orang kalau rakus, pasti dia akan tersiksa dengan kerakusannya, dengan ketamakannya. Karena itu saudara, kita harus bereskan hati kita supaya tidak mau jadi orang yang rakus, supaya kehidupan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang terakhir saudara, dosa kemalasan. Orang malas bisa berbuat dosa, bisa mencuri atau melakukan tindakan-tindakan kriminalitas lainnya karena dia malas. Orang kalau malas, dia tidak dapat makan. Alkitab sudah menceritakan semuanya, mengajarkan hal yang demikian. Mesti rajin supaya dapat makan, dapat kenyang. Kalau perut kita kenyang, harus bekerja, jangan malas. Karena orang malas, dia bisa melakukan dosa apa saja. Nah, karena itu saudara yang kekasih, kiranya karakter-karakter ini, dosa-dosa ini tidak menjiwai kita, tapi karakter Yesus menjiwai kehidupan kita. Karakter Yesus menginspirasi kehidupan kita di minggu sengsara ini. Yesus dia penuh dengan belas kasihan. Mari kita hidup dalam kasih satu dengan yang lain. Kasih antara suami istri, kasih antara orang tua anak, kasih antara kakak beradik, kasih antara saudara, kasih antara sahabat di kolom, kasih antara jemaat, anggota jemaat di gereja, di masyarakat, kasih juga antara pelayan khusus. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kasih Yesus adalah kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang murni. Karena itu dia rela berkorban untuk menyelamatkan kita. Mari kita adopsi karakter Yesus, hidup dalam kasih, hidup dalam kesabaran saudara. Tidak mudah menjadi orang sabar, tapi tidak ada orang yang mati karena sabar. Kecuali kalau dia penama sabar, om nama sabar, pasti mati. Tapi kalau karakter sifat sabar, orangnya tidak akan mati. Orang sabar dikasihi oleh Tuhan. Yesus juga melakoni hal yang demikian. Yesus hidup dalam kesetiaan, dalam ketaatan. Itulah juga kehidupan kita sebagai orang Kristen. Setia dan taat kepada Yesus. Pada kebenaran firman Tuhan. Lakukan apa yang baik. Lakukan apa yang benar saudara. Itulah Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Itulah juga sejatinya hidup orang Kristen. Setia kepada kebenaran firman Tuhan. Suami istri hidup saling setia. Agar supaya kehidupan rumah tangga bahagia. Karena Kristus adalah kepala dalam setiap rumah tangga, maka hidup kesetiaan suami istri, apalagi di zaman yang semakin edan sekarang ini, itu adalah hal yang penting hidup dalam kesetiaan sebagai suami istri. Kita melihat saudara, Yesus dia dituduhkan dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Yesus disesal, Yesus dihianati, Yesus dipukul, Yesus ditinju, Yesus disalibkan. Dia tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi yang Yesus lakukan adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu juga yang ia lakukan. Karena itu saudara yang kekasih, mari kita lakukan apa yang baik. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan.
Tapi balaslah dengan kebaikan walaupun tidak mudah saudara. Tapi ketika Roh Kudus menguasai kehidupan kita, tidak ada yang mustahil. Dikatakan bahwa kalau orang lempar batu, balas dengan kapas. Yesus melakukan hal yang demikian. Tapi yang terjadi di antara kita, seringkali orang lempar dengan batu, orang balas dengan kapas isi batu. Lebih jahat lagi saudara. Lebih menyakitkan lagi. Dapalian tidak mau balas, tapi ternyata balasan itu lebih kejam. Saudara, pembalasan itu adalah hak Tuhan. Mari kita menjalani kehidupan ini Tuhan, kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan Tuhan yang melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup benar, kalau kita melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, cepat atau lambat, Tuhan memperhatikan, memperhitungkan semuanya. Tuhan membalas dengan berkat-berkat yang sangat luar biasa. Karena orang yang menabur kebaikan, menanam kebaikan, menuai sorak-sorai, menuai sukacita, menuai berkat. Sebaliknya, orang kalau dia menabur kejahatan, yang ia tuai adalah hal-hal yang menyakitkan. Bukan damai sejahtera, tapi adalah hal-hal yang membawa kesengsaraan. Karena itu saudara, di minggu sengsara ini, firman Tuhan menggugah kita. Mari hati nurani kita tetap menjadi jernih, hati pikiran kita senantiasa bersih, agar supaya tetap terang, tidak meredup. Kebenaran itu tetap ada, tidak meredup karena kepentingan. Karena ada kalanya saudara, seperti ungkapan ada udang di balik batu. Di sanalah kebenaran meredup karena ada maksud. Ada hal tertentu yang dilakukan demi untuk kepentingan, demi untuk memuaskan hasrat diri, hawa nafsu, sehingga mengorbankan orang lain. Yang benar jadi salah, salah jadi benar, putih jadi hitam, hitam jadi putih. Itu kalau ada kepentingan, kalau nurani hati kita meredup tidak terang lagi. Tapi mari bersama dengan Tuhan Yesus, kita selalu minta supaya Tuhan menerangi hati kita, menerangi pikiran kita, menerangi pribadi-pribadi, menerangi keluarga, menerangi persekutuan kita. Agar supaya terang kita terus bersinar. Kebenaran itu kita ejawantakan dimanapun kita berada. Bahkan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Sebagai testimoni, sebagai kesaksian bahwa kita ini adalah Kristen sejati, pengikut Kristus yang sejati, yang rela berkorban, yang melakukan apa saja demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa mengajarkan kami hidup benar di hadapan-Mu. Kiranya kebenaran itu tidak akan meredup, tidak akan suram, tidak akan hilang dalam kehidupan pribadi, keluarga, jemaat kami. Tapi kiranya kebenaran itu kami nyatakan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Walaupun tidak mudah kami mengadopsi karakter Kristus. Karakter Kristus menjiwai kami. Tapi kami yakin ketika kami membuka diri, membuka hati kami dikuasai oleh Roh Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tolong kami Tuhan di minggu sengsara ini, dalam penghayatan akan penderitaan Yesus, biarlah kami rela menderita. Kami rela melakukan apa saja demi kebenaran, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang tengah menyaksikan video ini, kami berdoa bersama, Tuhan lawatlah mereka. Kiranya jangkauan kasih Tuhan senantiasa ada, firman ini menyemangati dan memberkati mereka semua, sehingga hidup terus memuliakan Tuhan. Dan kami percaya di hari-hari mendatang, Tuhan juga akan menjumpakan kami melalui channel YouTube. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas bermohon kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara terus dukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tanda subscribe, like, berikanlah komentar, dan jika berkenan bagikanlah video ini kepada saudara-saudara dimanapun berada melalui media sosial yang Bapak Ibu Saudara-saudara miliki.
Tuhan Yesus dimuliakan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.